Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadlila Indira. Saya dari Universitas Andalas, dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, dalam rangka KKN tematik PKMBC 19. Nah, pertama-tama tentunya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari pupuk organik cair. Pupuk organik cair merupakan pupuk yang berperan dalam meningkatkan aktivitas biologi, aktivitas kimia, dan aktivitas fisik dari tanah sehingga tanah menjadi subur dan juga baik untuk pertumbuhan tanaman. Tetapi pada umumnya di Indonesia sendiri pupuk yang digunakan oleh para petani itu adalah pupuk anorganik karena mengandung unsur hara yang banyak. Tetapi meskipun begitu, pupuk anorganik ini memiliki dampak negatif terhadap kondisi tanah. Sedangkan apabila kita menggunakan pupuk organik, tanah dan juga tanaman tidak akan rusak meskipun digunakan sesering mungkin. Selain itu, pupuk organik cair juga lebih mudah diserap oleh tanaman daripada pupuk organik padat. Nah, kemudian apa aja sih bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat pupuk organik cair? Yaitu sisa sampah organik. Nah, ini seperti sayuran baru, kemudian nasi basi tapi belum berbelatung sehingga nanti tidak menghalangi proses fermentasi, dan juga sisa buah, sisa makanan yang ada di dapur semuanya bisa kita masukkan. Nah, jadi banyak sekali kan bahan di rumah yang bisa kita gunakan untuk membuat pupuk organik. Makanya yuk kita buat pupuk organik. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan pupuk organik cair. Kita bisa menggunakan seluruh sisa makanan yang ada di dapur kita sehari-hari untuk menjadikan pupuk organik cair. Pertama, untuk airnya kita perlu air beras. Air beras yang belum terlalu lama, jadi sekitar 1 hari dikumpulkan atau 2 hari itu air cucian beras dan juga air beras yang sisa. Seperti ini air beras sisa. Kemudian ini juga ada sayur yang tidak digunakan lagi dan juga ada nasi di dalamnya yang juga tidak digunakan tetapi belum ada belatungnya. Ini juga adalah sayur-sayuran yang belum ada belatungnya, dan juga ini ada nanas yang di kulkas dan juga sudah harus dibuang tetapi juga belum busuk. Kemudian ada roti dan juga ini ada lupis. Kemudian ini juga ada biji nanas pepaya dan juga kulit nanas. Semua ini akan membuat pupuk organik cair yang penuh dengan kandungan gizi bagi tanaman. Baiklah, mari kita mulai cara pembuatannya. Kosong ini dapat kita gunakan sebagai tempat penyimpanan dari pupuk organik. Pertama, kita masukkan dulu air leri, namanya air beras. Kemudian kita masukkan kemudian diaduk. Dan dibiarkan hingga 14 hari agar terjadi fermentasi. Ketika sudah ada bau seperti bau tape, saat itu baru dapat digunakan. Dan juga sebagai contoh yang sudah ada akan saya perlihatkan. Hal yang terpenting dalam pembuatan pupuk organik adalah menutup dengan rapat sehingga tidak ada lalat yang masuk ke dalam wadah yang berisi pupuk organik cair kita. Setelah menunggu 14 hari, nanti hasilnya akan seperti ini. Kan seperti ini. Nah, ini dia. Ini baunya
karena ada kedondong dan juga ada jeruk, ini baunya sama sekali tidak menyengat. Baunya hanya seperti produk hasil fermentasi yang asam-asam sedikit, tapi tidak bau yang bangkai gitu, tidak. Jadi baunya sangat masih normal. Jadi kemudian akan saya jelaskan bagaimana rasio pembuatan dari pupuk organik cair nantinya. Kita isi air ke dalam ember sekitar 3 gayung. Dan kita ambil cairan dari pupuk organik cair ini sebanyak 1 gayung. Pupuk cair organik pun sudah siap untuk digunakan. Kita bisa memupuk tanaman-tanaman kita dengan pupuk organik cair ini. Pupuk organik yang kita buat ini nantinya akan berbentuk seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Dan juga hal yang terpenting adalah tutup agar lalat tidak masuk.